Di sebuah desa yang dilewati jalan antar kota, berdirilah sebuah warung kecil milik seorang pria bernama Pak Dharma. Warung itu sederhana, hanya beratap seng dengan beberapa meja kayu tua. Setiap hari, Pak Dharma membuka warung sejak pagi. Namun, bertahan-tahan lamanya, warung itu selalu sepi. Sore itu, Pak Dharma duduk termenung sambil menatap jalan yang hampir kosong. Istri saya sakit, anak saya masih sekolah. Gumamnya pelan, tapi warung ini tak pernah ramai. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua datang berjalan perlahan. Pakaiannya hitam kusam dan matanya tajam. Sepi ya warungnya, katanya sambil duduk. Pak Dharma hanya tersenyum pahit. Iya, Pak, sudah lama begini. Lelaki tua itu menatap warung tersebut. Lama sekali kalau ingin ramai. Sebenarnya, ada cara. Pak Dharma mengangkat kepala. Maksudnya, lelaki tua itu mendekatkan wajahnya. Penglaris, Pak Dharma langsung mengerti maksudnya. Pesugihan dan janja, ragu. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Tidak semua orang berani, tapi kalau dilakukan, warung ini tidak akan pernah sepi. Pak Dharma terdiam lama. Ia tahu itu berbahaya, namun ia juga memikirkan keluarganya. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya, ia bertanya. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah kain hitam kecil berisi benda aneh. Ada ritualnya. Tapi, setelah itu, setiap malam Jumat, kamu harus memberi sesaji di warung ini. Apa sesajinya? Tanya Pak Dharma. Lelaki tua itu hanya menjawab pelan, makanan. Untuk tamu yang tak terlihat. Beberapa hari setelah ritual dilakukan, sesuatu yang aneh terjadi. Warung Pak Dharma yang biasanya kosong, tiba-tiba ramai. Pagi, siang, bahkan malam, selalu ada pembeli. Orang-orang yang lewat mendadak ingin berhenti makan. Aneh ya, saya tadi tidak lapar, tapi tiba-tiba ingin makan di sini, kata seorang pelanggan. Uang mulai masuk banyak. Pak Dharma merasa hidupnya akhirnya berubah. Namun, suatu malam, ketika hampir tengah malam, sesuatu membuatnya merinding. Warung masih penuh pembeli, tapi suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara. Semua orang hanya duduk makan perlahan. Pak Dharma memperhatikan mereka satu persatu. Lalu matanya membelalak di lantai. Tidak ada bayangan mereka. Tangannya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin lampunya redup, gumamnya. Tiba-tiba seorang pelanggan menoleh kepadanya. Matanya hitam pekat. Masakannya enak. Pak, suara itu terdengar aneh. Seperti datang dari tempat yang jauh. Pak Dharma mundur perlahan. Lalu ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika pelanggan itu berdiri, kakinya tidak menyentuh lantai. Pak Dharma hampir pingsan. Ia langsung menutup warung malam itu. Keesokan harinya ia mencari lelaki tua yang dulu memberinya pesugihan. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya ia menemukan lelaki itu di pinggir hutan. Pak, saya tidak mau lagi, kata Pak Dharma panik. Saya ingin berhenti. Lelaki tua itu tertawa pelan. Berhenti. Pesugihan tidak bisa dihentikan begitu saja. Pak Dharma pucat. Apa maksudnya? Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Para tamu itu datang karena kamu memanggil mereka. Selama warungmu berdiri, mereka akan terus datang. Pak Dharma gemetar. Lalu, apa yang mereka inginkan? Lelaki tua itu menjawab dengan suara sangat pelan. Suatu saat, mereka tidak hanya datang untuk makan. Mereka akan datang untuk mengambil sesuatu dari pemilik warungnya. Sejak malam itu, Pak Dharma selalu menutup warung sebelum tengah malam. Namun, setiap malam, tetangganya sering mendengar suara kursi bergeser dari dalam warung. Padahal warung itu sudah gelap. Kadang terdengar suara piring dan suara orang makan. Seo. Oh
Pelanggan tak terlihat masih datang setiap malam.